Setelah Choying berhasil menghancurkan segel, kelompok Shen pun berhamburan berusaha melarikan diri dari pengejaran kelompok Mogu. Sementara itu, Xiaoyan, Songqing, dan Choying berusaha melarikan diri ke pegunungan Warcraft. Di tengah pelarian, Songqing pun berkata kepada Xiaoyan kalau pelariannya itu sangatlah berbahaya karena akan menghadapi binatang Warcraft di sana. Namun di samping Songqing, Choying pun berkata daripada dikejar oleh kelompok Mogu, lebih baik menuju pegunungan Warcraft, ucapnya. Mau tidak mau, Songqing pun akhirnya harus mengikuti mereka. Namun tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh sebuah celah spasial yang muncul di hadapan mereka. Segera, sebuah retakan spasial pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Tiba-tiba, sosok Mogu pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Mengetahui yang muncul itu adalah sosok Mogu, Xiaoyan pun dengan cepat melarikan diri. Sementara itu di tempat yang lain, Choying dan Songqing pun nampak kaget, namun mereka pun refleks melarikan diri dari sosok Mogu. Melihat Xiaoyan dan kelompoknya berusaha melarikan diri, Mogu pun dengan cepat berusaha untuk menangkap mereka. Mogu mengeluarkan avatar cakar untuk menangkap Choying yang tertinggal. Sementara itu di tempat yang lain, Songqing pun berusaha melarikan diri tanpa mempedulikan Choying yang tertinggal. Malangnya nasib Choying, setelah tertinggal oleh Xiaoyan dan Songqing, dia tidak bisa bergerak oleh tekanan dari Mogu. Choying pun nampak pasrah ketika avatar cakar itu akan menghantam tubuhnya. Namun di sela kepanikannya, tiba-tiba satu sosok pun muncul melindunginya. Choying pun nampak terkejut karena sosok yang melindunginya itu adalah boneka iblis bumi milik Xiaoyan. Di sela keterkejutannya, Choying pun mendengar suara Xiaoyan agar segera melarikan diri dari pengejaran Mogu. Sementara itu, Xiaoyan pun memanggil boneka iblis bumi dan memasukkannya ke dalam cincin. Di tempat yang lain, Mogu tua pun memperhatikan pelarian Xiaoyan dan Choying. Dia tidak menyangka kalau boneka iblis bumi dari Xiaoyan bisa menahan serangan darinya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan dikejar-kejar oleh Mogu. Nampak Xiaoyan bekerja keras berusaha melarikan diri dari pengejaran Mogu. Sementara itu, di belakang Xiaoyan, sosok Mogu pun melesat untuk mengikuti jejak pelariannya. Akhirnya pelarian Xiaoyan pun sia-sia karena dirinya berhasil dikejar oleh Mogu. Tiba-tiba, sosok Mogu pun sudah berada di depan Xiaoyan dan berusaha untuk menyerangnya. Melihat serangan yang begitu kuat dari Mogu, Xiaoyan pun berusaha menghindarinya. Sementara itu, di belakang Xiaoyan, sosok Mogu pun melesat mengejar Xiaoyan. Akhirnya, Mogu pun mengeluarkan dua buah tombak doci dan mengarahkannya kepada Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan yang melihat serangan dari Mogu berusaha melindungi dirinya dengan api surgawi. Segera, dua ledakan pun terjadi antara kekuatan Mogu dan Xiaoyan. Setelah bentrokan itu, akhirnya Xiaoyan pun mengetahui kalau sosok ahli dari sekte jiwa itu adalah Mogu. Mengetahui kalau Xiaoyan telah mengenalinya, Mogu tua pun tersenyum lalu dia pun berkata, "Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih bisa dianggap sebagai paman gurumu," ucapnya. Mendengar kata-kata Mogu di tempat yang lain, Xiaoyan pun merasa kesal dan marah kepada Mogu. Xiaoyan pun berpikir tidak ada cara baginya untuk berusaha melarikan diri dari Mogu. Oleh karena itu, dia pun berusaha untuk menghadapinya. Xiaoyan pun menggunakan teknik 3 perubahan api misterius sampai puncaknya. Seketika aura Xiaoyan pun meningkat menuju Dozong bintang 7. Di tempat yang lain, Mogu sedikit terkejut dengan perubahan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki teknik perubahan api misterius, sehingga kekuatannya menjadi meningkat. Tak jauh dari Mogu, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menggunakan teknik perubahan api misterius. Segera, dengan kekuatan Dozong bintang 7-nya, Xiaoyan pun melesat untuk menyerang Mogu. Melihat serangan gencar dari Xiaoyan, Mogu tidak berusaha untuk menghindarinya. Dia pun tetap tenang menghadapi serangan brutal dari Xiaoyan. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu jauh, sehingga Mogu dengan entengnya menghadapi serangan Xiaoyan. Bahkan Swan besar andalan Xiaoyan pun berhasil ditangkis dengan mudahnya oleh Mogu. Pertarungan Xiaoyan versus Mogu pun semakin sengit. Xiaoyan pun menyadari kalau kekuatannya tidak bisa bersaing dengan Mogu, akhirnya dia pun menggunakan sebuah segel teknik dewa. Segera telapak tangan dewa pun dihantamkan Xiaoyan menuju Mogu. Melihat teknik segel dewa pembalik laut milik Xiaoyan, di tempat yang lain Mogu pun mengeluarkan avatar cakar raksasanya. Segera avatar cakar itu pun menghancurkan teknik segel dewa pembalik laut milik Xiaoyan. Akibat kekuatan dahsyat dari avatar cakar milik Mogu, tubuh Xiaoyan pun tidak bisa bergerak. Dia pun pasrah akan dihantam oleh avatar cakar itu. Di sela keputusasaannya, tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah retakan celah spasial dan satu sosok pun muncul untuk melindunginya.
Sosok itu pun menghalangi serangan avatar cakar raksasa milik Mogu dan menghancurkannya. Melihat serangannya yang telah dihancurkan oleh seseorang, Mogu pun nampak kesal. Lalu dia pun memperhatikan ada satu sosok yang melindungi Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Shen pun nampak terkejut dengan satu sosok yang melindunginya. Tiba-tiba dia pun mendengar suara seseorang yang ia kenal. Aku tidak peduli kalau kamu ingin mengejar dan membunuh orang lain, tapi jangan Xiaoyan, ucap Jian. Di samping Xiongjan, Jian pun memerintahkannya untuk segera menghadapi Mogu. Sementara itu di tempat yang lain, Mogu pun menyadari kalau dua orang di depannya itu adalah binatang magis. Sementara itu di samping Jian, Xiongjan pun sangat ragu untuk menghadapi Mogu. Namun Jian memaksanya untuk segera menghadapinya. Di tempat yang lain, Mogu pun berkata kepada Xiongjan dan Jian, "Hei teman, orang inilah yang menjadi target dari kami. Saya harap Anda tidak ikut campur," ucap Mogu. Mendengar ucapan dari Mogu, di tempat yang lain, Xiongjan pun hanya menengus. Dia hanya ingin melakukan hal yang diperintahkan oleh Jian. Mendengar penolakan Xiongjan untuk menyerahkan Xiaoyan membuat Mogu pun menjadi kesal. "Kalau begitu masalahnya, kalian pun harus mati di tanganku," ucap Mogu. Lalu dia pun mengarahkan serangannya ke kelompok Xiongjan. Melihat kekuatan Mogu yang hendak menyerang Xiongjan, Xiaoyan pun bergegas untuk membantunya. Namun tiba-tiba Jian pun mencegahnya. Sementara itu di dalam pertarungan antara Mogu dan Xiongjan, Xiongjan berhasil menahan serangan dari Mogu. Xiongjan nampak kesal dengan tindakan Mogu, oleh karena itu dia pun bergegas untuk menyerangnya. Di tempat yang lain, Mogu pun berusaha menghindari serangan ganas dari Xiongjan. Dia pun menggunakan sejumlah rantai jiwa untuk menyerang Xiongjan. Namun di tempat yang lain, Xiongjan berhasil menghindari serangan rantai jiwa milik Mogu. Mogu pun mengeluarkan sebuah sabit untuk menyerang Xiongjan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiongjan pun meladeni serangan itu dengan kepalan tangannya. Akibat bentrokan keras dari dua kultivator tingkat Dojun membuat sebuah celah spasial di atas langit. Akhirnya Mogu dan Xiongjan pun bertarung di ruang hampa. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun memperhatikan kedua kultivator yang sedang bertarung. Jian pun menjelaskan kepada Xiaoyan kalau Xiongjan telah maju ke kultivator tingkat Dojun setahun yang lalu, ucapnya. Kembali ke pertarungan antara Mogu dan Xiongjan di ruang hampa. Untuk menghadapi Xiongjan yang kuat, Mogu pun mengeluarkan sebuah teknik jurus, yaitu teknik hantu iblis menghindar. Segera fluktuasi energi yang sangat kuat pun dibentuk oleh Mogu tua. Sebuah telapak cakar raksasa pun langsung melesat menuju Xiongjan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiongjan pun menghadapi serangan itu dengan kepalan tangannya. Akibat bentrokan dua kekuatan besar di tingkat Dojun membuat sebuah retakan spasial di ruang hampa. Xiongjan yang berusaha menahan serangan kekuatan dari Mogu tak kuat lagi, akhirnya dia pun terdorong dan terjatuh. Tubuh Xiongjan pun terhempas dan menabrak sebuah gunung. Tentu saja kejadian itu pun membuat panik Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Mogu pun memperhatikan tempat di mana Xiongjan terjatuh. Namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan sebuah serangan. Satu sosok pun telah muncul di hadapan Mogu. Dia adalah Xiongjan yang telah berubah menjadi Magical Beast. Setelah berubah ke wujud aslinya, Xiongjan pun berusaha untuk menyerang Mogu dengan kekuatannya. Tiba-tiba sosok Xiongjan pun telah mendekati sosok Mogu dan menghantamkan pukulannya. Menghadapi serangan cepat dan pukulan kuat dari Xiongjan, Mogu pun tak kuat untuk menahannya. Dia pun terdorong beberapa meter ke belakang. Lalu tiba-tiba dia pun mengeluarkan sebuah tombak dan mengarahkannya kepada Xiongjan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiongjan yang telah berubah menjadi wujud aslinya, dia pun menghadapi serangan kuat dari Mogu. Segera pertarungan sengit dan dahsyat pun terjadi di atas langit. Terlihat jelas Mogu kewalahan untuk menghadapi Xiongjan yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Keduanya pun terlibat bentrokan yang cukup sengit di atas langit. Bentrokan sengit di atas langit itu pun disaksikan oleh Xiaoyan dan Jian. Xiaoyan tidak menyangka kalau kekuatan dari Xiongjan dapat menghadapi kekuatan dari Mogu. Melihat ekspresi terkejut dari Xiaoyan, Jian pun menjelaskan kalau sebenarnya Xiongjan adalah beruang naga purba. Namun garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun. Tunggu sampai ada lebih banyak pola naga di dadanya, ucap Jian. Mendengar ucapan dari Jian, untuk sejenak Xiaoyan pun termenung. Lalu dia pun mengingat pertarungannya dengan Penchin Air. Waktu itu dia merasakan garis keturunan Pinik yang berada di tubuh Penchin Air. Jian yang mendengar ucapan Xiaoyan kalau Xiaoyan telah berselisih dengan iblis Pinik membuat Jian pun marah. Dia pun berkata, kalau sesuatu terjadi kepadamu, aku akan menghabisi mereka, ucapnya.
Lalu scene pun beralih ke pertarungan antara Mogu dan Xiongjan. Nampak keduanya berimbang dalam segi pertarungan itu. Keduanya terlibat serangan balas-membalas dalam serangan. Terlihat Mogu tua sedikit kewalahan dalam menghadapi serangan agresif dari Xiongjan yang telah berubah menjadi Magical Beast. Mogu yang mempunyai api surgawi jantung laut pun langsung melesat untuk menyerang Xiongjan dengan avatar singanya. Segera fluktuasi energi yang sangat kuat pun terjadi di atas langit. Avatar singa raksasa yang dibentuk oleh api surgawi jantung laut pun langsung melesat dan menekan tubuh Xiongjan. Menghadapi avatar singa dari api surgawi milik Mogu, Xiongjan pun sedikit terdesak. Namun Xiongjan tetap berusaha untuk menahan serangan itu dengan kekuatannya. Dengan sekuat tenaga, Xiongjan pun akhirnya mengeluarkan sebuah suara sonik dan menghancurkan avatar singa milik Mogu tua itu. Melihat avatar singanya telah dihancurkan oleh Xiongjan, Mogu pun nampak terkejut. Dia tidak menyangka dengan kekuatan Magical Beast di depannya. Untuk sejenak Mogu pun berpikir kalau dia tidak ingin meneruskan pertarungannya dengan Xiongjan. Dia pun berkata kepada Xiaoyan, "Hari ini aku akan melepaskanmu, Xiaoyan," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Mogu pun bergegas memasuki sebuah celah spasial dan meninggalkan kelompok Xiaoyan. Setelah pertarungannya dengan Mogu selesai, Xiongjan pun kembali ke kelompok Xiaoyan. Dia pun berkata, "Sungguh merepotkan untuk menghadapi orang itu," ucapnya. Mendengar itu, di tempat yang lain, Xian pun menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Xiongjan. Di sisi yang lain, Jian pun memuji kinerja dari Xiongjan. Lalu dia pun bergegas menghampiri Xiaoyan dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Melihat tindakan Jian yang mengajak Xiaoyan menuju ke istana Xiongjan membuat Xiongjan pun merasa sedih. Dia telah mengetahui niat Jian kalau Jian ingin menguras seluruh bahan obat langka di istananya. Di tempat yang lain, Xian pun nampak sedang mengobrol dengan Jian. Dia pun bertanya alasan Jian ada di tempat itu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Jian pun menjelaskan kalau dirinya ingat Xiaoyan akan mengikuti pil gathering di Menara Pil, ucapnya. Dengan raut sedih, Jian pun berkata, setelah terpisah dari kelompok Xiaoyan, dia merasa tersiksa karena dia tidak menemukan pil yang ia sukai, ucapnya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah istana milik Xiongjan. Setelah sampai di istana Xiongjan, Xiaoyan pun nampak kaget dengan tumpukan bahan obat langka di tempat itu. Sementara itu, Jian pun berkata kepada Xiaoyan kalau dia harus mengambil seluruh bahan obat langka di tempat itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun nampak senang. Namun di sisi yang lain, Xiongjan pun nampak sedih. Dia tidak menyangka akan dikuras sepenuhnya oleh Jian. Melihat kesedihan Xiongjan, Jian pun menghampirinya. Lalu dia pun berkata kalau Xiaoyan adalah alkemis tingkat 8. Mendengar Jian menyebutkan kalau Xiaoyan adalah alkemis tingkat 8 membuat Xiongjan pun terkejut. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berkata dengan jujur kepada Xiongjan kalau dirinya belum menembus alkemis tingkat 8, ucapnya. Mendengar ucapan jujur dari Xiaoyan, Xiongjan pun berkata, "Mulai sekarang kamu adalah saudaraku. Siapa yang berani menyakitimu, aku akan menghadapinya." Ucapan dari Xiongjan itu tentu saja membuat senang Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menyerahkan resep beberapa bahan obat yang dicarinya kepada Xiongjan. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada Jian, "Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Jian pun menjawab kalau dirinya dan Xiongjan akan mengikuti Xiaoyan dan keluar dari alam realem pil ini, ucapnya. Sementara itu, Xiaoyan pun berkata kepada Jian dan Xiongjan kalau dirinya akan meningkatkan kekuatannya menjadi alkemis tingkat 8, jadi butuh berkultivasi. Akhirnya, Xiaoyan pun memutuskan untuk berkultivasi di istana Xiongjan untuk meningkatkan kultivasinya menjadi alkemis tingkat 8. Sementara itu, di luar istana, sosok Jian dan Xiongjan pun menunggu keberhasilan Xiaoyan menembus alkemis tingkat 8. Entah butuh berapa lama, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Satu persatu bahan obat pun dimasukkan dan dicampur oleh api surgawi milik Xiaoyan. Setelah melakukan campuran dan penyulingan beberapa bahan obat langka, akhirnya sebuah pil pun terbentuk. Setelah pil itu terbentuk dengan sempurna, tiba-tiba sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat dan sinar cahaya warna-warni pun muncul. Akhirnya berhasil, gumam Xiaoyan. Namun langkah selanjutnya adalah bagian terpentingnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun meraih pil itu dan langsung melahapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu di luar alam realem pil. Nampak beberapa sosok alkemis pun telah keluar dari alam realem pil, termasuk Choying dan Songqing. Kemunculan sosok Choying tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali kelompok dari dokter peri kecil yang menunggu Xiaoyan. Di tempat yang lain, Choying pun mengacuhkan Songqing, lalu dia pun melesat menghindari Songqing.
Kemunculan beberapa alkemis dari alam realan pil itu tentu saja menarik perhatian dari 3 ketua asosiasi mineral pil. Tentu saja yang ditunggu sebenarnya oleh mereka adalah kemunculan Xiaoyan. Sementara itu di sudut penonton yang lain nampak ada sosok Mogu. Di kelompok dokter peri kecil nampak Tianhu Zunze mencemaskan keberadaan dari Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke istana Xiongjan. Nampak Jian merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan karena Xiaoyan telah berkultivasi 10 hari lamanya. Jika Xiaoyan tidak menyelesaikan kultivasinya, maka alam realan pil itu akan segera ditutup. Di sela kecemasan Jian dan Xiongjan, tiba-tiba mereka pun merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat yang terpancar dari dalam istana Xiongjan. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat membuat keduanya pun menjadi kaget. Xiongjan pun tidak menyangka kalau Xiaoyan akan menembus secepatnya alkemis tingkat 8. Sementara itu di dalam istana Xiongjan, nampak Xiaoyan menerima sejumlah energi spiritual yang sangat kuat yang memasuki tubuhnya. Lalu sejumlah energi spiritual itu pun memasuki kening dari Xiaoyan. Sementara itu di dalam alam spiritualnya, Xiaoyan pun merasakan sejumlah energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Energi itu adalah energi kultivasi dari alam spiritualnya yang menuju alkemis tingkat 8. Setelah mengumpulkan banyak energi spiritual, akhirnya Xiaoyan pun membentuk sebuah segel. Segel itu pun memperkuat aura dari spiritual Xiaoyan yang menuju alkemis tingkat 8. Setelah beberapa lama menutup mata, akhirnya kedua mata Xiaoyan pun terbuka. Tiba-tiba sebuah pilar sayap pun langsung menembak ke atas langit. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget Jian dan Xiongzhan. Tiba-tiba sosok avatar Xiaoyan pun muncul di atas langit. Tubuh Xiaoyan yang dikelilingi oleh energi spiritual yang sangat kuat tentu saja membuat kaget Xiongzhan. Tiba-tiba kedua mata Xiaoyan pun terbuka dan memancarkan cahaya hijau yang terang. Di atas udara, Xiaoyan pun mengamati perubahan setiap detail di dalam tubuhnya. Setelah menembus alkemis tingkat 8, Xiaoyan pun berniat untuk menguji kekuatannya. Tiba-tiba Xiaoyan pun memanggil avatarnya. Lalu dia pun berkata kepada Xiongzhan, "Kakak Xiongzhan, bisakah Anda menahan seranganku?" ucap Xiaoyan. Mendengar permintaan dari Xiaoyan, Xiongzhan pun dengan semangat. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan spiritual dari Xiaoyan. Segera, pukulan spiritual yang sangat kuat dari Xiaoyan pun langsung melesat untuk menyerang Xiongzhan. Xiongzhan pun berusaha untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Namun tiba-tiba jiwanya terserang dan terpental. Akibat menghadapi pukulan spiritual milik Xiaoyan, jiwa Xiongzhan pun terluka. Dia pun nampak kaget dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, setelah melihat kejadian itu, Xiaoyan pun mencemaskan keadaan Xiongzhan. Xiongzhan pun menjawab kalau dirinya masih baik-baik saja, ucapnya. Peningkatan kekuatan spiritual itu tentu saja membuat senang Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih keluar alam realam pil. Nampak pintu menuju alam pil pun akan segera ditutup. Namun sosok Xiaoyan tak kunjung muncul. Tentu saja, kejadian itu pun membuat kaget semua orang, tak terkecuali kelompok dokter peri kecil. Setelah lama menunggu, akhirnya pintu alam pil itu pun segera menyusut. Namun tiba-tiba pintu alam pil itu pun segera terbuka. Setelah pintu itu terbuka paksa, tiba-tiba 3 sosok pun melesat. Mereka adalah Xiongzhan, Xiaoyan, dan Jian. Tentu saja kemunculan mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Sementara itu di atas podium trio Suang Kongji, mereka pun nampak kaget dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang meningkat.